desain wudhu itu ketentuannya itu menurut kita, lalu menurut jenengan itu dari lihat kepada domirnya. oh ya sudah mulai sadar. Tadi dirasani asyara tanpa dimudahkan kepada isinduk. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Ayo ganti-ganti ya kepala. Ininya sahabat mayit punya utang. Itu panasnya jasadnya itu Rasulullah kan tahu. Seolah lagi panasnya jasadnya karena punya utang Rasulullah tahu. Dan ternyata ketika disaur orang lain langsung berida. Artinya yang nyaur padahal orang lain. Tapi ternyata ngefek di mayit itu terus jasadnya adem. Terus Rasulullah juga bersohut melati. Padahal yang nyaur orang lain. Bahkan Nyun Sewu tidak waris ya. Pas berada itu tidak ada hubungan waris. Sami asyariha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sami nawatana. Kalau ada asara salah satu kan terkena agak idoba murka. Kena mudah ya. Iya kalau ini terkena mudah. Sami asyariha anna Nabi sallallahu. Tapi kalau kamu balelo ya tidak apa. Coba saya jadi kalau ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni fathah karena dihitung murakkab. Nah sehingga kalau murakkab itu bentuknya kayak isimnya la, kayak la haula wala quwwata. Tapi kalau sudah didesain wudhu itu ketentuannya itu menurut kita, lalu menurut jenengan itu dari lihat kepada domirnya. oh ya sudah mulai sadar. Tadi dirasani asyara tanpa dimudahkan kepada isinduk. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Ayo ganti-ganti ya kepala. Ganti konco salah. Dia ngomongkan tapi hasut. Salah orang. Sami asyariha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liman shalla wahdahu qala liman shalla wahdahu ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu faqad hasala lahu fadlul jama'ati bi fi'lil ghaib. Ya, jadi kalau kata ada orang sholat sendiri, kata Nabi siapa yang mau bersedekah ke orang ini? Jika ada orang lain mau makmum, berarti statusnya langsung jamaah. Padahal kamu tetap sholat sendiri ya. Artinya kamu sholat itu demi diri kak. Kenapa ya? Ngomong Pak Benjamin, benar Kak? Salah, ikut sebelah kan sana. Ya betul. Ngomong. Salah, ngomong. Udah ketemunya. Ya saya ulang lagi ya. Seseorang sholat itu kan dirinya sendiri. Saya ulang lagi. Dan itu pahalanya satu. Tapi gara-gara kata Nabi, adakah orang yang sedekah dengan orang ini? Kemudian orang itu jadi makmum. Gara-gara orang ini pahalanya jadi 27. Hanya 27 itu kan disebabkan orang lain. Jadi tetap intifak amalin. Terus. Salitu asyariha annal insana tabra'u zimmatuhu min tuyumil khalqi idza qadaha qadin anhu wa dzalika intifa'u fi amalil ghaib. Nah, jadi seperti mayit punya utang, itu kan berat di hukumnya Allah, itu kan berat sekali. Tapi nanti siapapun yang nyaur, itu mayit ini menjadi terbebas dari utang. Padahal mayit ini sudah ada ikut nyaur, berarti terjadi intifak. Berarti tetap diuntungkan oleh amalnya orang. Jadi supaya itu tidak ada klaim bahwa orang itu tidak bisa manfaat dari amalnya orang, nggak mendapat manfaat dari amalnya orang itu keliru. Itu dari sekian dalil yang disebutkan Imam. Tapi kalau contohnya banyak kan lebih meyakinkan. Ini bisa meminta gua hati. Gak boleh kebencian. Kalau ngaji saja. Di kampung banyak wahabi. Ya karena kiainya yang sunni. Betul. Rabi'ah syariha anna man alaihi tabi'atun wa madhalimu tabi'at anna man alaihi tabi'atun wa madhalimu idza halala minha saqatat anhu wa hadza intifa'un bi amalil ghaib. Jadi misalnya saya punya utang di Abdul 1 juta. Ya saya ulang lagi, saya punya utang di Abdul 1 juta. Kemudian saya minta itu dibebaskan. Terus ya dua secara legowo itu tak ibrohkan, tak bebaskan. Belum ketika dibebaskan sebetulnya saya kan tidak nyaut. Iya. Tapi oleh Allah tetap utang saya dianggap lunas. Padahal hakikatnya saya tidak nyaut. Nah kenapa dianggap lunas? Karena ada kebaikan orang lain. Hanya saya intifak di amalin.
Jadi pentingnya contoh di sini orang semakin yakin bahwa iya kan? Iya. Iya kan tidak nyaut, mau modal di Sepuro. Kebetulan di Sepuro. Tapi yang namanya utang itu kan suksesnya harusnya setelah dibayar. Jadi gara-gara diebrokkan. Dan kisos juga ya. Iya. Kisos Ya kisos juga sama. Padahal ketika ini ngebrokkan, ini kan kebaikannya ya itulah, bukan kebaikan saya sebenarnya. Tapi saya ikut terbebas dari utang tanggungan. Nah, itu pentingnya contoh banyak ya supaya itu sudah langgas. Khamis wa asyariha anna jaro as-salihah bihi yantafi'u fil mahya wal mamati kama jaa fil athari wa hadha infa'un bi amalil Ya ghaib. itu masyhur kan orang yang baca ayat kursi, misalnya ini contoh yang ada orang yang baca ayat kursi di malam itu efek ayat kursi tadi arba'ina daron dari ada sekitar 40 rumah itu ikut aman dari apa. Jadi ada yang soleh satu. Begitu juga misalnya ada satu kampung mau diazab Allah karena dijat semua. Nanti ada orang soleh satu yang sujud atau orang soleh satu yang wali. Ini mau di khosfu, mau di likuifaksi, ini yang dipertimbangkan Allah. Padahal yang lainnya mungkin membuat tetap mabuk, tetap macam-macam. Jadi gara-gara ada makhluk nazarillah. Nah, sama kayak ayat wa maka nawawi wa'adzibahum wa anabi. Sebenarnya mereka pusat semua misalnya. Tapi gara-gara ada makhluk nazarillah, yaitu ada wa anta, semuanya tidak kena azab. Ya kira-kira sama lah dengan mirip-mirip laula rijaun rukka'un laula bahaimu rukka'un wa rijal apa laula sibyanun rudda'un wa rijalun rukka'un wa bahaimu rukka'un nasutafna alikumul azaba sobbah. Jadi Allah melihat penduduk gini ini sama kotor, Allah benci sekali karena banyak yang mabuk, yang zina, yang korupsi, yang macam-macam. Kemudian Allah memutuskan mau mengadab mereka. Tapi setelah dilihat mau ada anak-anak kecil yang masih ada anak-anak kecil yang mencaca ibunya, terus ada hewan-hewan yang bertasbih, ada banyak orang yang masih ada sujud, ada ini diturunkan. Nah, ini padahal ketika orang-orang fasik gak kena adab itu kan ada amal mereka istighfar gak mau, tobat gak mau, bahkan terlintas tobat saja enggak. Tapi mereka gak kena adab karena ada yang soleh. Dan yang soleh ini orang lain. Nah, ini namanya berarti intifaun. Ya. Baca berapa tadi? Enggak, berapa item tadi, berapa poin? Poin 1 2 hadi asyariha sama Sani asyariha. Besadi su asyariha anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihi wa fil haqiqah lam yakun minhu wa lam yajid dzalika ma'ruf. Kemarin tadi ya, ada halaqatu dzikri, semuanya ikut zikir betul, terus ada orang datang ke situ hanya nyari temannya. Makanya ketika ini dapat pahala, ini malaikat gak terima, ini datang gak ingin zikir. Malam-malam tahu kenapa dapat pahala? Kata Allah, al-qaumu la yasqahihim jalisuhum. Orang ini tempat zikir seperti ini siapapun akan dapat untung meskipun tidak ikut zikir. Nah, ini yang diceritakan Sayyid Muhammad diredaksikan anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim. Kalau ada yang baca yarhamu ya berarti kelas sapa Allah bihim dengan ahli dzikri wa fil haqiqah lam yakun minhum, karena datangnya sudah tidak ingin ikut zikir tapi nyari teman di situ. Nah, terus walam yajlis lidzalika ma'hum, datangnya pun bukan karena niat ingin istighosa tapi tadi mungkin nyari pekerjanya yang sedang ikut zikir atau nyari abal ja'al hajatin aradat lahu wal a'mal binniyat faqad intafa'a fi amali khair. Terus saat bisa asyariya fi sholat alal mayyit wa du'a ala fi sholat intifa'un lil mayyit fi sholatil hayy alaih wa wa amaluh. Contoh paling top ya termasuk ini sholat mayyit itu. Hanya banyak mayyit diampuni Allah karena yang mensolatkan. Jadi kan dia dipertimbangkan Allah untuk dimaafkan berdasar amal orang lain. Nah, jadi barokahnya ngaji ini kamu tahu apa beberapa argumentasi mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwa kita ini mesti intifa di amal